Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saputra dengan NIM 701210022. Di sini saya akan membahas tentang bisnis planning saya tentang usaha minuman boba dulu. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saputra dengan NIM 701210022. Di sini saya akan membahas tentang tugas bisnis planning tentang usaha minuman boba. Usaha minuman boba dulu. Konsep bisnis ini melihat dari permintaan dan minat masyarakat yang semakin tinggi akan produk minuman, dan minuman menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia setiap hari. Hal ini membuat pertumbuhan bisnis dari industri minuman memiliki prospek yang baik dan tidak ada habisnya karena permintaan yang banyak setiap harinya dari masyarakat akan minuman yang bervariasi. Bisnis minuman boba ini adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang minuman yang memiliki konsep yang berbeda dengan bisnis minuman yang lainnya. Bobadut ini ingin memberikan pengalaman yang berbeda untuk para pembelinya, di mana para pembeli dapat memilih dan mengambil sendiri topping dan jenis minuman sesuai dengan selera mereka. Sesuai dengan tagline kami, yaitu Make Your Own Drink. Kami ingin membuat sistemnya menjadi take away, sehingga pembeli dapat dengan mudah memilih dan mengambil minumannya lalu membayar di kasir dan dapat langsung membawa pulang minumannya. Tetapi para pelanggan juga dapat tetap menikmati minumannya di tempat. Visi dan misi. Visi-visi dari Bobadut adalah memberikan pengalaman yang berbeda kepada para konsumen, serta memberikan pelayanan yang terbaik dan berkesan sehingga pelanggan senantiasa mau datang kembali. B. Misi-misi Bobadut adalah: satu, menyediakan segala bahan untuk menciptakan minuman yang terbaik dan bermanfaat untuk para pelanggan namun dengan harga yang terjangkau. Dua, memberikan pengalaman baru dan berbeda serta berkesan untuk para pelanggan agar mereka senantiasa mau datang kembali. Tiga, membuka stand-stand lain di kota-kota besar lainnya. Tujuan dan manfaat. Tujuan: satu, untuk memanfaatkan peluang usaha minuman kekinian. Dua, mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembeli konsumen. Tiga, mengetahui rasa yang diminati terhadap keputusan pembeli konsumen. Manfaat: agar dapat menambah jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan, dikarenakan modal yang digunakan untuk memulai bisnis ini membutuhkan modal yang relatif kecil, dan supaya dapat mengatasi pengangguran di Indonesia. Selain itu juga memberikan ide bisnis kepada masyarakat luas. Identifikasi peluang usaha. Strength, weakness, opportunity, threat. Pertama, strength. Minuman boba dapat dikonsumsikan sesuai dengan kalangan dan umur. Dua, harga lebih terjangkau dibandingkan produk serupa lain. Tiga, kualitas produk terjamin original tanpa bahan pengawet. Empat, proses pembuatan yang mudah sehingga konsumen tidak perlu menunggu lama. Weakness. Satu, banyaknya pesaing usaha boba. Dua, iklan dan promosi belum rutin dilakukan. Tiga, kenaikan pemesanan produksi tidak selalu stabil. Empat, tidak bisa bertahan lama jika di suhu panas. Opportunity. Satu, membuka lapangan pekerjaan. Dua, memasarkan barang dengan memanfaatkan media online dan offline. Tiga, pengembangan produk bisa dilakukan dengan tanpa perantara besar perusahaan sehingga laba yang didapatkan bisa maksimal. Treat. Satu, bahan baku harus fresh. Dua, banyak pesaing yang menjual produk yang sama. Tiga, produk mudah ditiru oleh pesaing. Empat, kurangnya fasilitas serta kenyamanan tempat untuk konsumen. A. Rencana alur produk. Setiap bisnis pasti memiliki proses di dalamnya, mulai dari bahan baku diolah menjadi sebuah produk dan akhirnya bisa sampai di tangan konsumen akhir. Bobadut merupakan sebuah bisnis yang memproduksi minuman beserta topping. Produksi Bobadut akan diproses menggunakan bahan baku yang berkualitas baik dan fresh, hingga dapat menghasilkan produk yang baik untuk diminati oleh para pelanggan.
Alur produk Bobadut dimulai dari saat pelanggan datang sampai pelanggan menikmati minumannya sebagai berikut. Konsumen datang ke gerai, pegawai skui melakukan greeting, selanjutnya konsumen diberi gelas yang sudah berisi boba, kemudian konsumen diarahkan untuk memilih susu yang digunakan, selanjutnya konsumen mengambil sendiri topping apa yang ingin digunakan, dan kemudian konsumen diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran. B. Rencana kebutuhan teknologi dan peralatan usaha. Dengan maraknya perkembangan dan menggunakan teknologi yang sangat mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari, teknologi merupakan hal yang utama dan penting dalam itu kegiatan kita. Dengan menggunakan teknologi yang tepat dan membantu proses operasional bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar serta efektif. Berikut ini merupakan teknologi dan peralatan yang akan digunakan oleh Bobadut. A. Dispenser susu. B. Mesin kasir. C. Handphone. D. Chiller atau soft cash. E. Wi-Fi. F. CCTV. Strategi bisnis atau aspek pasar. A. Segmentasi pasar. 1. Segmentasi geografis. Segmentasi yang ditetapkan oleh Bobadut adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Sarolangun, Jambi. 2. Segmentasi demografis. Bobadut melakukan segmentasi demografis sebagai berikut. A. Usia dan siklus hidup, yaitu membagi pasar menjadi kelompok usia dan siklus hidup yang berbeda. Segmentasi pelanggan Bobadut adalah usia 10 tahun ke atas karena segmen pasar tersebut memiliki daya beli yang cukup baik. Dengan segmen konsumen Bobadut adalah mulai dari anak-anak hingga dewasa. B. Jenis kelamin, yaitu membagi pasar menjadi kelompok berbeda berdasarkan jenis kelamin. Segmentasi Bobadut adalah untuk pria dan wanita yang menyukai minuman dingin dan manis. 3. Kebutuhan dan keinginan mereka maupun sebagai minuman pendamping ketika sedang berkumpul dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. 4. Segmentasi. Tingkah laku segmentasi. Tingkah laku membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi yang terhadap suatu produk atau jasa. Berdasarkan segmentasi, tingkah laku tersebut, segmentasi yang ditetapkan oleh Bobadut adalah menyediakan minuman manis dan dingin dengan berbagai macam varian topping yang memiliki cita rasa dan kualitas yang baik dengan harga yang pas. A. Marketing mix. Produk milk, early grey milk, coklat matcha, banana milkshake, strawberry milkshake, topping. B. Price range, harga berkisar 10.000 sampai 23.000 tergantung dengan menu yang dipesan. C. Lokasinya terletak di Jalan Tambir Jaya, Sarolangun, Jambi. D. Promotion media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, periklanan, Instagram Ads, pemasaran langsung. Target pasar. Target pasar dari Boba adalah untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kalangan atas yang bertempat tinggal di daerah Sarolangun, Jambi, dan sekitarnya, yang memiliki gaya hidup dan kegemaran untuk meminum minuman manis dan dingin baik untuk dibawa pulang ke rumah maupun yang hendak berkumpul bersama teman-temannya di Bobadut. Positioning yang dilakukan Bobadut adalah dengan memposisikan Bobadut sebagai salah satu bisnis minuman dengan konsep yang unik di mana para pelanggan memiliki kebebasan untuk mengambil sendiri topping, es batu, dan minumannya serta minuman yang dijual sesuai dengan selera mereka. Jadi mereka dapat mengkreasikan minuman sendiri dan harganya sangat terjangkau. Analisis manajemen. Kebutuhan jumlah tenaga kerja memerlukan 5 tenaga kerja yang terdiri dari 1 manajer, 1 bagian produksi, 1 kasir, dan 2 kasir part-time yang bertanggung jawab dan disiplin, serta mampu memahami setiap tugas mereka masing-masing dengan baik dan mampu menjelaskan seluruh kegiatan operasional dengan lancar. Mereka bekerja dimulai dari jam 8.00 sampai dengan 21.00 terbagi menjadi 2 shift, di mana setiap satu shift bekerja selama 8 jam dan memiliki waktu istirahat selama 1 jam. B. Rencana kompensasi pegawai Bobadut. Manajer 7 juta rupiah, staf produksi 4.617.272 ribu rupiah, kasir 5 juta rupiah, kasir part-time 1.440 ribu rupiah. Rencana keuangan dengan melakukan 5 analisis, yaitu analisis payback period atau PP. Diperlukan Bobadut akan mencapai titik balik modal dalam waktu 3 sampai
3 tahun 4 bulan 17 hari. Untuk net present value atau NPM nilainya lebih besar daripada 0, yaitu 100 juta 109.743.550 rupiah untuk profitability index atau PI. Nilainya lebih besar dari 1, yaitu 1,243507781. Internal rate of return IRR nilainya lebih dari rate of return 10,72%, yaitu 19.355%. Sedangkan untuk analisis break-even point BIP, nilai penjualan yang dihasilkan oleh Bobadut per tahunnya lebih tinggi daripada nilai BIP-nya, maka bisnis Bobadut bisa direkomendasikan dan layak untuk dijalankan. Analisis resiko usaha. Resiko yang paling mungkin muncul dalam usaha Bobadut adalah sebagai berikut. 1. Munculnya pesaing baru atau pendatang baru bisnis. Minuman ini merupakan sebuah bisnis yang sangat mudah ditiru. Jika para pembisnis melihat adanya kemungkinan atau peluang yang luas, maka mereka akan masuk ke dalam industri tersebut. Dengan Bobadut, membuat inovasi baru menjadi sebuah ancaman bagi Bobadut karena usahanya dapat ditiru oleh para pesaing baru. Perubahan harga-harga bahan baku. Perubahan harga-harga yang terjadi pada bahan baku menjadi salah satu ancaman dalam bisnis apabila harga bahan baku meningkat, terutama bahan-bahan baku yang utama seperti susu dan berbagai macam powder. Maka akan terjadi kenaikan harga pula pada produk yang dijual yang akan memengaruhi hasil penjualan Bobadut. 3. Kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Apabila para SDM atau pegawai tidak bekerja dengan baik dan tidak sesuai dengan standar operasional Bobadut, dapat memengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan yang telah Bobadut tetapkan, sehingga dapat mengecewakan para konsumen. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap para pegawai dan melakukan training rutin untuk menjaga kualitas pelayanan dari setiap pegawainya, yang dapat memengaruhi reputasi dan citra Bobadut. Antisipasi resiko usaha. 1. Dalam mengantisipasi para pesaing, maka Bobadut akan terus melakukan inovasi dan pengembangan produk dan varian rasa serta melakukan promosi yang menarik, mempertahankan kualitas dari produk dan pelayanan kepada para konsumen yang dapat membuat para konsumen menjadi pelanggan yang loyal. 2. Dalam mengatasi perubahan harga bahan baku, Bobadut akan mencari para pemasok cadangan yang memiliki harga lebih murah namun kualitas yang tetap terbaik. 3. Dalam mengatasi kualitas sumber daya manusia, Bobadut akan selalu melakukan evaluasi rutin setiap hari maupun bulan dan akan melakukan training secara rutin apabila diperlukan dengan pelayanan yang terbaik. Analisis keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha adalah sebesar Rp15.950.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ini adalah rincian kebutuhan awal yang diperlukan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. A. Bahan baku untuk produksi. Susu 10 liter 120.000. Total harga per tahun 39.600.000. Gula merah 1 kg 10.000. Santan, keju, coklat, gula putih, tepung, air isi ulang, bahan pelengkap 1 botol 500 ml dengan jumlah total harga per produksi 355.000 dan total harga per tahun dengan Rp117.160.000. Biaya operasional, listrik dan air, gas, komunikasi dan informasi promosi, pemeliharaan alat sewa dengan jumlah per bulan Rp2.660.000 dengan biaya per tahun sebesar Rp31.920.000. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha Bobadut ada sebesar biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya operasional. Rp355.000 ditambah Rp1.120.000 ditambah Rp2.660.000 dengan total Rp4.115.000. Total biaya 1. Investasi Rp2.369.000 per tahun. Biaya produksi Rp121.065.000 per tahun. Biaya operasional Rp31.920.000 per tahun. Biaya penyusutan Rp415.000 per tahun. Harga pokok produksi. Biaya tetap sama dengan biaya penyusutan ditambah biaya operasional
415.000 per tahun ditambah 213 juta 90.000 per tahun sama dengan 213.505.000 per tahun. HPP sama dengan biaya tetap tambah biaya produksi per jumlah produksi. 213.940.500 ditambah 121.121.065.000 dibagi 100 kali 330 dengan total semuanya 10.151,68 atau 10.500. Harga jual per cup 10.000 kali 25% sama dengan 2.625.000 rupiah. Jadi 10.500 plus 2.025 sama dengan 13.000 harga jual. Analisis R per C, total biaya produksi ditambah biaya operasional. 121.065.000 per tahun ditambah 31.920.000 per tahun sama dengan 152.985.000 per tahun. Total pendapatan HPP dikali jumlah produksi 10.500 kali 33.000 per tahun sama dengan 346.500.000 rupiah per tahun sama dengan 28.875.000 per bulan. Keuntungan sama dengan total pendapatan dikurang total biaya produksi. 346.500.000 rupiah per tahun dikurang 152.985.000 per tahun. Sama dengan 193.515.000 per tahun sama dengan 16.126.250 per bulan. ROI, keuntungan dibagi total biaya produksi dikali 100%. 193.515.000 per tahun dibagi 152.985.000 per tahun dikali 100% dengan hasil 0,015 tahun. Berdasarkan hasil analisial di atas, maka modal usaha atau biaya investasi yang dilakukan untuk mendirikan bisnis ini akan kembali dalam jangka waktu 0,015 tahun dengan jumlah produksi 33.000 cup per tahunnya dari 330 hari kerja per tahun. Kesimpulan, dengan melihat peluang yang ada di pasaran di mana produksi sinonim ini sudah mulai hilang perlahan-lahan. Salah satu bisnis minuman yang keuntungan banyak dicari oleh masyarakat adalah minuman kekinian dengan kemasan menarik. Minuman kekinian merupakan minuman yang berasal dari bahan fresh yang menyegarkan bagi tubuh. Minuman boba memiliki rasa yang sangat unik yang bermanfaat untuk menahan lapar. Salah satu minuman kekinian adalah Bobadut. Masyarakat umum biasa menyebut dengan minuman boba. Maka dari itu, kami ingin membuka usaha minuman yaitu Bobadut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya Ferdian Saputra. Pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress.